Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, salam inspirasi untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kami punya keyakinan bahwa setiap hari pasti terasa berbeda. Jelas terasa berbeda, karena hari ini teman-teman bertemu dengan kami, aku Yvonne. Dan aku Bramantia. Kami berdua berasal dari kota Pekalongan, kota yang terkenal dengan kain batiknya. Kota batik di Pekalongan, bukan Solo, bukan Jogja. Sorry kok malah aku jadi nyanyi sih. Kami berdua mau ngobrol-ngobrol santai sambil bahas buku yang judulnya Atomic Habits. Waduh, dari judulnya kayaknya buku ini berat nih. Yvonne, kamu sudah selesai baca bukunya kan? Sudah dong kak, Kak Bram sudah selesai bacanya kan? Oh tentu iya dong. Makanya aku mau ajak Yvonne buat ngebahas apa sih pentingnya buku ini buat kita-kita yang masih muda. Sebenarnya buku Atomic Habits ini cocok juga kak dibaca sama kalangan orang tua. Tapi karena kita masih sama-sama muda, kita mau cari inspirasi apa yang ditawarkan di buku Atomic Habits ini. Oke Yvonne, mungkin kamu bisa cerita sedikit apa sih yang menarik dari buku Atomic Habits ini? Siapa tahu teman-teman yang dengar podcast ini juga bisa belajar bareng dan jadi pribadi yang lebih baik. Kak Bram, aku mau cerita aja ya tentang buku Atomic Habits ini jadi salah satu buku yang the best banget untuk kalangan anak muda. Sekilas kalau aku pahami dari judulnya, pasti buku ini bicara tentang kebiasaan. Ternyata benar. Buku ini bicara bagaimana kita dapat melakukan kebiasaan baik dengan konsisten dan sangat mudah. Relate banget sama kehidupanku sebagai anak muda yang punya kebiasaan yang bisa membuat aku merasa happy. Kalau aku lihat ya kak, anak-anak seumuranku itu punya kebiasaan seperti bermain sosmed, lihat Instagram, YouTube, main TikTok. Ibarat kata kalau nggak ngebuka Instagram dan posting Instastory, kita jadi nggak gaul dan nggak bisa eksis. Oh ya? Aku kok jadi kerasa ya? Karena aku pengen kelihatan eksis dan gaul, makanya aku posting Instagram dan sering cari info update di sosmed. Tapi juga banyak loh anak-anak TK sampai SMA kuliah ini juga hobinya game. Wah, kira-kira gimana tuh kalau hobi ini malah jadi kebiasaan? Buku ini mengartikan kebiasaan itu seperti perilaku atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadikan itu otomatis. Misalnya, aku punya hobi bermain sosmed, buka Instagram, posting YouTube, atau posting story dan lain-lain. Kalau aku ngebuka Instagram dari 1 jam sekali, kalau 3 kali dalam 1 jam, besoknya mungkin 5 kali dalam 1 jam. Nah, ini sudah jadi kebiasaan kak, mungkin gak terlalu penting banget buat aku ngebuka Instagram. Tapi karena udah jadi kebiasaan ya mau gimana lagi. Rasanya sulit banget kalau sejam gak buka Instagram. Nah, itu sebenarnya ada kebiasaan yang nggak terlalu penting, tapi justru kita lakukan. Yvonne kan masih sekolah nih, dan sekarang kan anak SMA. Mungkin merasa kebiasaan yang penting untuk anak SMA atau anak sekolah itu seperti belajar, bersosial, berorganisasi, mengasah bakat. Itu kan jauh lebih penting daripada main games dan sosmed. Terus gimana tuh caranya supaya kita punya kebiasaan yang positif gitu? Menariknya di buku ini ya kak, dijelasin juga gimana caranya mulai kebiasaan yang positif. Oh, gimana tuh? Teman-teman yang dengerin pasti perlu banget nih tips yang ditawarin dari buku Atomic Habits ini. Di buku ini kita bakal dijelasin gimana caranya punya kebiasaan yang positif. Ada 4 caranya kak. Yang pertama, menjadikan kebiasaan itu terlihat. Kedua, menjadikan kebiasaan itu menarik. Ketiga, menjadikan kebiasaan itu mudah. Dan keempat, menjadikan kebiasaan itu memuaskan. Kalau aku simpulin sih ya kak, keempat cara ini memang mendukung banget buat kita yang mau usaha untuk melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat dengan cara yang sederhana. Dan yang paling penting adalah kita bisa konsisten untuk melakukannya itu. Wah, ini bisa cocok banget nih buat kita, Fon. Misalnya, kita yang sering kali punya kebiasaan belajar kalau pas mau ujian atau ulangan saja. Kita bisa perbaikin tuh kebiasaan itu. Kita bisa terapin keempat cara tadi. Misalnya, kita mulai bikin agenda belajar setiap harinya 1 jam buat belajar dan mengerjakan tugas. Kalau itu bisa kita lakukan terus-menerus setiap hari, Kak Bram yakin pas waktunya ulangan kita jadi nggak terlalu sulit untuk melajari bahan-bahan ulangannya.
Ya, kurang lebih seperti itu sih Kak maksudnya. Dan teman-teman yang lain aku harap sih penasaran dan ingin tahu sendiri untuk baca buku Atomic Habits ini. Oh ya Kak, mungkin Kak Bram bisa kasih info tentang kelebihan dan kekurangan buku ini? Oke, kalau boleh mengomentari buku ini dari kelebihan dan kekurangannya, tentu dari sudut pandangku sebagai pembaca biasa. Buku Atomic Habits ini punya 3 kelebihan, dan pastinya pembaca yang lain bisa menemukan kelebihannya dari sisi yang lain juga. Kelebihan dari buku ini pertama, setiap bagian dalam buku ini selalu memberikan rangkuman singkat. Ya, tujuannya mungkin untuk memudahkan kita dalam mengingat dan memahami penjelasan yang diuraikan. Kedua, penjelasan di buku ini dikemas dengan banyak cerita yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Cerita ini juga memperkuat atau menjadi bukti kalau cara dan saran yang ditawarkan di buku ini benar-benar efektif. Ketiga, susunan buku ini memang sistematis, tetapi menurut aku pribadi, buku ini bisa dibaca tanpa harus membacanya dari awal. Kita tetap bisa memahami ide, gagasan dari setiap bagiannya yang mungkin terpisah atau terkait langsung dengan bagian sebelumnya. So, bebas aja sih mau baca dari bagian yang mana. Sekarang, kalau boleh nyinggung tentang kekurangannya dari buku ini, mungkin 2 yang aku lihat dari buku ini. Pertama, buku ini terasa agak membosankan di awal-awal karena mengulang-ulang contoh perubahan perilaku seperti kebiasaan makan junk food, boros berbelanja, dan malas berolahraga. 3 kebiasaan buruk tadi memang bertolak belakang dengan sasaran kesuksesan, kesehatan, dan kesejahteraan kita. Terus yang kedua, buku ini tidak memberikan cukup banyak ilustrasi atau gambar yang menarik. Gambar-gambar yang ditampilkan seperti kurva dan tabel ini menjadi gambar dan tampilan yang mungkin akan sia-sia kalau kita tidak tahu artinya. Oke, itu sih Fon, kelebihan dan kekurangannya. Ya, overall aku sependapat dengan Kak Bram soal kelebihan di buku ini. Aku senang banget bisa baca buku ini sampai tuntas Kak. Aku bisa belajar mulai memperbaiki diriku yang masih suka mager dan bingung mau ngapa-ngapain. Oke lah, misalnya aku ingin santai, tapi jangan sampai santaiku ini jadi kebiasaan. Bisa nggak baik juga efeknya kalau aku terlalu santai. So, kebiasaan yang harus kubentuk adalah kebiasaan yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-citaku. Doain ya Kak, aku bisa jadi seorang novelis dan aku sudah mulai rutin menulis cerita-cerita yang aku mau susun di novelku nanti. Sip, Ivon. Kak Bram masih doain dan dukung kamu sampai kamu nanti benar-benar bisa jadi novelis. Makasih banyak Kak. Nah, itu tadi teman-teman buku Atomic Habits yang kita review sambil ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan kita semua mulai menemukan dan membangun kebiasaan yang baik untuk hidup dan masa depan kita. Teruslah membaca hingga terbiasa dan membaca menjadi budaya belajar dari generasi pembawa perubahan. Sampai jumpa teman-teman. Oke, sampai jumpa semuanya.